Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sering mendengar kisah-kisah hebat tentang orang-orang yang dulu sangat jahat, tapi kemudian berubah menjadi baik karena tobatnya. Ada juga yang berasal dari kepala perampok kemudian bertaubat dan akhirnya berkat amalannya diangkat menjadi waliullah. Tapi, kali ini kita punya kisah yang unik. Karena ini adalah kisah cicit atau anak cucunya iblis laknatullah yang bertaubat kembali ke jalan Islam. Dari Umar, dia mengatakan bahwa ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah di suatu lokasi di pegunungan Tihamah, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang membawa sebatang tongkat. Lelaki tersebut kemudian menyapa Rasulullah dengan mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah engkau?" Hammah menjawab, "Aku adalah Hammah bin Hayim bin Luqais bin Iblis." Setelah mendengar namanya, Rasulullah bertanya lagi, "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan, berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Hammah menjawab, "Ya Rasulullah, usia dunia ini hampir mencapai akhirnya, kecuali hanya sedikit waktu lagi. Ketika Kabil membunuh Habil, aku masih seorang anak-anak. Meskipun demikian, aku telah diperbolehkan untuk merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan." Kemudian, Rasulullah bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun melanjutkan, Hammah berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau sebutkan hal itu lagi karena sesungguhnya aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Hammah melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku pernah bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya, bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk yang jahil." Hammah melanjutkan ceritanya, "Ya Rasulullah, aku juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, 'Wahai Nuh, aku termasuk yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?' Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjawab, 'Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan.'" Hammah melanjutkan dengan kata-kata bijak dari Nabi Nuh alaihi salam, "Dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali." Hammah dengan cepat melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam memanggilnya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hammah tetap terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengangkat kepala. Ia juga mengatakan bahwa seringkali ia bertemu dengan Nabi Yakub alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam di tengah-tengah orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia pernah bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam di lembah. Selama perjalanannya, ia juga memiliki kesempatan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam memberikan pesan kepada Hammah, "Jika engkau sempat bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian, ketika Hammah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, ia dengan penuh penghormatan menyampaikan salam dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam juga memberikan pesan kepada Hammah, yang akan terus menjadi bagian dari kisah ini. Setelah Hammah mengungkapkan riwayatnya bertemu dengan para nabi terdahulu dan pesan salam dari Nabi Isa alaihi salam, yang harus disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah yang jauh, mungkin dalam renungan dan kesyukuran atas pesan tersebut. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu, wahai Hammah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan kepada aku." Hammah pun dengan rendah hati mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada aku. Beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadanya beberapa surah dari Al-Quran, termasuk surah Al-Waqiah, Al-Mursalat,
Al-Naba, Al-Tawir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Surah Anas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwa ia tidak tahu apakah Hammah, keturunan iblis yang telah bertaubat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ketika pertemuan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bertanya kepada Hammah apa yang ia butuhkan. Setelah pertanyaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berdua tidak berbicara lagi hingga saat mereka harus berpisah. Kisah ini memberikan pesan kuat bahwa para nabi dan rasul memiliki tanggung jawab yang serupa, yakni menyampaikan risalah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dan para nabi serta rasul juga mengajak umat manusia untuk tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga menyoroti bahwa para nabi dan rasul memiliki mukjizat yang serupa, yaitu pengetahuan mereka tentang siapa yang akan menjadi nabi setelah masa kenabian mereka. Contohnya, ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan salam kepada Nabi Isa alaihi salam, hal ini menggambarkan pemahaman mereka tentang peran dan kelanjutan kenabian. Nabi Isa alaihi salam juga menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui Hammah, yang merupakan keturunan iblis yang telah bertaubat. Ini menggambarkan bagaimana manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beranak pinak, sementara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, seperti iblis, juga ternyata memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bahwa iblis memiliki keturunan mirip dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, dan mereka pun tunduk kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu yang sangat jahat. Iblis tidak pantas menjadi pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Iblis, seperti manusia, membutuhkan asupan makanan dan minuman, yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Hal ini berbeda dengan malaikat, yang tidak berkembang biak, tidak makan, dan tidak minum. Ini menegaskan bahwa iblis adalah bagian dari golongan jin, bukan golongan malaikat. Meskipun sebelumnya dia memiliki gelar sebagai imam para malaikat yang disebut Azazil, sebenarnya iblis adalah bagian dari bangsa jin yang diciptakan dari api. Sementara para malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis atau jin berkembang biak berbeda dengan manusia. Iblis atau jin berkembang biak dengan cara yang unik, di mana iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, yang menjelaskan bahwa ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikahi dirinya sendiri dan membuahkan telur yang terpisah di berbagai sudut bumi, dengan satu telur diberikan di setiap sudut. Oleh karena itu, semua setan yang ada di bumi ini berasal dari telur-telur tersebut. Penjelasan rinci mengenai cara iblis berkembang biak dapat ditemukan dalam kitab Al-Jami' Al-Ihkam. Menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, iblis memasukkan farjinya ke dalam farjinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini dianggap sebagai asal mula keturunan iblis. Ada juga penjelasan lain yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanan iblis dan farji pada paha kirinya. Iblis kemudian menikahkan paha kanannya dengan paha kirinya, sehingga setiap hari keluar 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Iblis memilih lautan sebagai tempat tinggal untuk menampung keturunannya karena lautan memiliki wilayah yang luas. Lautan sebagai istana iblis dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, di mana ia menjelaskan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai tempat tinggal utamanya. Ada sebuah hadis yang mencatat bahwa Rasulullah abadikan dalam hadisnya tentang iblis yang berada di tengah lautan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sayyad apa yang ia lihat, dan Ibnu Sayyad menjawab bahwa ia melihat iblis berada di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dia telah melihat singgasana iblis. Hadis riwayat Ahmad, wallahu a'lam bishawab.